Sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural, artinya setiap makhluk hidup tersusun dari sel atau sel-sel. Makhluk hidup yang terdiri dari satu sel disebut organisme uniseluler, sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Kemudian, sebagai unit fungsional berarti fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Misalnya proses metabolisme. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Setiap organisme sel tersusun dari salah satu tipe struktur sel tersebut. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran internal dan tidak memiliki organel. Prokaryotik dimiliki oleh bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukaryotik memiliki perbedaan dengan sel prokaryotik karena memiliki nukleus dan organel sehubung oleh membran internal seperti mitokondria, retikulum, plasma, dan lain-lain. Sel eukaryotik dimiliki oleh tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, pertama dinding sel. Dinding sel bersifat kaku dan keras. Fungsi dinding sel adalah untuk menjaga bentuk sel serta melindungi sel. Kedua, membran plasma atau membran sel yang tersusun atas dua lapis fosfolipid dengan protein dan rantai karbohidrat. Membran sel hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, dan gliserol dan berbagai ion. Fungsi menerima rangsangan dari luar, lalu untuk melindungi isi sel dari luar dan mengontrol keluar masuknya zat. Plasmodesmata, yaitu berupa saluran terbuka atau lubang dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung antar sel. Lalu di sini sitoplasma adalah cairan yang berbentuk mirip gel yang terdapat pada membran sel kecuali yang ada di dalam inti sel. Fungsi sitoplasma adalah sebagai zat mengisi bagian sel, proses metabolisme, serta mempertahankan bentuk sel. Ini ada vakuola. Vakuola merupakan kantung membran yang tinggal berisi cairan. Pada sel tumbuhan, vakuola berukuran besar dan melihat mencolok. Fungsi vakuola untuk menyimpan air, makanan, sisa metabolisme, bahkan racun. Lalu ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel membran ganda yang berperan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi berupa ATP. Di bagian inilah mitokondria memproduksi ATP.
Ada kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berperan dalam fotosintesis karena mengandung zat hijau daun. Klorofil berbentuk oval. Baru ada sitoskeleton. Komponennya terdiri atas 3 protein. Sitoskeleton mencakup 3 komponen, yaitu mitofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Di sini ada retikulum. Retikulum terbagi menjadi 2, yaitu halus dan kasar. Retikulum endoplasma kasar berbentuk jaring-jaring kantong dan tampung membran. Retikulum endoplasma kasar merupakan kelanjutan dari membran nukleus ke membran plasma. Jadi membran retikulum merupakan saluran penghubung dari nukleus dengan luar sel. Retikulum halus adalah retikulum yang tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum untuk mensintesis lemak dan kolesterol. Ada nukleus. Nukleus atau di sel berfungsi untuk mengendalikan proses metabolisme sel serta menyimpan DNA. Nukleus terdiri 4 komponen, yaitu ada selaput nukleus, nukleoplasma, ketiga kromatin, dan terakhir nukleolus. Lalu ada ribosom. Berperan dalam sintesis protein, ribosom dapat merasa bebas di dalam sitosom dan berikatan dengan retikulum endoplasma kasar. Lalu di sini ada badan Golgi berfungsi sebagai sintesis polisakarida, membentuk molekul plasma, dan membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang dikeluarkan dari sel. Lalu ada peroksisom, merupakan organel dengan berbagai fungsi metabolisme dengan H2O dan O2 sebagai produk sampingan. Plasida merupakan berfungsi untuk menyimpan senyawa kimia.